Pernahkah kalian membayangkan sebuah skenario luar biasa ketika pasukan utama Persib Bandung harus bentrok langsung dengan kekuatan bayangan mereka sendiri, yakni tim lapis kedua dari Persib itu sendiri, para pelapis yang tak kalah garangnya. Di skuad utama Persib diisi oleh 11 nama terbaik. Di bawah mistar berdiri kokoh Teja Paku Alam, sang tembok kokoh yang syarat akan tempaan dan pengalaman. Di hadapan seorang Teja ada dua bek tangguh, yakni Patricio Matricardi dan Julio Cesar. Dua menara yang ketika dimainkan bersamaan, mereka tampil bak tembok baja yang sangat sulit untuk ditembus. Di sektor sayap bertahan, Frans Putros dan Kakang Rudianto bersiap menusuk sekaligus mengunci pergerakan lawan. Lini tengah diisi oleh dua jenderal lapangan, Mark Klok dan Luciano Goycochea. Klok si penghancur serangan lawan dan Goycochea si pengatur tempo yang mengendalikan permainan. Di belakang striker ada playmaker tengil William Marsilio, pemain tengil sekaligus skillful yang membawa aura samba di setiap sentuhannya. Kemudian di garis depan, tiga senjata mematikan pun berdiri. Ada Berginho, Beckham Putra, dan Ramon Tange. Tiga pemain yang siap menghancurkan pertahanan tim manapun yang menghadang. Inilah starting line up terkuat dan barisan utama Maung Bandung, kekuatan terbaik yang dimiliki Persib hari ini. Namun, bagaimana jika mereka harus menghadapi kekuatan kedua yang juga tak bisa diremehkan? Siapakah para kesatria cadangan yang diam-diam menyimpan bara api untuk unjuk kemampuan? Tim lapis kedua yang bisa jadi hanya menggunakan kata pelapis itu sebagai kamuflasenya. Karena mereka inilah sebenarnya penantang dan senjata rahasia yang tengah dipersiapkan oleh tim kepelatihan Persib Bandung saat ini. Dan di Jam Sport akan mengungkap, menyusun dan menyajikan duel epik ini hanya untuk kalian. Jika skuad utama Persib dipimpin oleh sosok Boyan Hodak, maka pasukan lapis kedua yang tak kalah mewahnya akan diarsiteki oleh sang pelatih masa depan Persib, yaitu Ahmad Jufrianto. Dan di bawah komando Jupe, skuad ini dipoles dengan formasi 4-3-3. Skema menyerang yang menuntut kedisiplinan, kecerdasan, dan kekuatan dari setiap lini. Maka mari kita mulai dari fondasi pertahanan terakhir, yaitu posisi penjaga gawang. Sosok yang akan berdiri di sana bukanlah kiper biasa. Dialah Adam Priesbeck, penjaga gawang asal Wales yang menjadikan Persib adalah tempat perjuangannya. Yang saat ini ia tengah berjuang mendapatkan tempat utama di Persib. Adam bukan hanya berjuang untuk mendapat tempat utama di skuad Boyan Hodak, tapi juga sedang melewati ujian terberat dalam karirnya. Karena Persib adalah rumah kedua sekaligus klub pertama ia merantau di luar Britania. Dan ia pun membawa beban serta ekspektasi untuk menggantikan peran seorang Kevin Ray Mendoza, si kiper asing yang telah memberikan 2 gelar untuk Persib Bandung. Di bawah kendali Ahmad Jufrianto, formasi 4-3-3 ini tak hanya menjadi sebuah strategi, ini adalah medan tempur. Dan di jantung pertahanannya, berdiri kokoh 2 benteng yang siap menahan gempuran apapun. 2 benteng itu adalah Hamra Hehanusa dan Alfreando Dewangga. Walau masa keemasannya di PSIS dan Timnas mungkin telah berlalu, dan PSIS terjerembab ke Liga 2, namun jangan tertipu. Karena Dewangga dengan usia yang semuda itu, ia telah ditempa oleh banyak pengalaman. Ia juga adalah pemain versatile, pemain yang mampu bermain dalam banyak posisi bahkan saat momen tersulit sekalipun. Mengisi posisi center back lainnya, dalam formasi Ahmad Jufrianto ada nama yang membawa harapan besar, dialah Hamra Hehanusa. Memang hingga kini Hamra belum sepenuhnya menunjukkan performa terbaiknya bersama Persib. Dan beberapa suara sumbang menyebut bahwa saat ia bersama di Persib, belum pernah mendapatkan hasil yang positif. Namun satu hal yang tak bisa dibantah, potensi Hamra adalah bara yang hanya menunggu untuk siap menyala terang. Dan percayalah, itu akan terlihat jika salah satu di antara Patricio ataupun Julio Cesar absen, maka Hamra adalah harapan. Hamra bukan pemain sembarangan. Ia telah ditempa di medan berat. Selama 3 musim, ia menjadi bagian penting bagi Persik Kediri. Bahkan Hamra itu mirip seperti sang kakak, yaitu Rezaldi. 2 kakak beradik yang kasarnya dibuang oleh klub lamanya Persija Jakarta. Dan jangan pernah meremehkan tekad dari seorang pemain yang tak dianggap di klub lamanya, karena di tempat atau rumahnya yang baru, di sanalah biasanya potensi sang pemain akan meledak. Mirip yang sudah sang kakaknya tunjukkan, yaitu Rezaldi, dengan berhasil memberikan 2 gelar juara bagi Persib Bandung.
Di sisi kiri lapangan berdiri sosok yang akan mengisi posisi wingback dengan penuh semangat juang, dialah Rezaldi Hehanussa. Sejak kedatangan Frans Putros, posisi Rezaldi memang mulai terpinggirkan. Jika kita bandingkan keduanya dalam duel head to head, di atas kertas jelas Putros lebih unggul. Namun sepak bola bukan hanya soal statistik, tapi juga soal nyali, semangat, dan tentang kapan terjadinya sebuah momen kebangkitan seorang pemain. Dan Rezaldi adalah api yang belum padam. Jika ia mampu kembali ke performa puncaknya seperti saat sebelum ia cedera panjang, maka kita tak akan pernah ragu jika Rezaldi akan menjadi mimpi buruk di sisi kiri bagi tim manapun yang Persib hadapi. Dan di sisi kanan, berdiri sosok klasik yang telah lama menjadi bagian dari denyut nadi Persib, dialah Hen-Hen Herdiana. Ia bukan nama baru. Hen-Hen adalah salah satu pionir generasi lama pemain Persib. Ia datang dan telah membersamai Persib bahkan di masa-masa tergelap Maung Bandung. Saat Persib terpuruk, Hen-Hen bahkan jadi salah satu pemain Persib yang dibuang di era Luis Mia. Namun ia tak berpaling. Ia kembali bukan untuk popularitas, tapi untuk berjuang kembali di barisan paling depan Persib Bandung. Banyak yang menyebut Hen-Hen ini pemain yang angin-anginan, dan dalam kemampuan bertahan serta tinggi badan pun ia kerap kali dikritik. Tapi sepak bola bukan hanya soal itu-itu saja. Ini tentang posisi, visi, dan timing. Dan Hen-Hen punya semua itu dalam bentuk yang sederhana. Dan yang membedakan Hen-Hen dengan Kakang ataupun pemain lainnya, Hen-Hen adalah pemain yang ngotot dan begitu kuat dalam membantu penyerangan. Dan ketika duet ini terbentuk, Hen-Hen di kanan dan Rezaldi di kiri, maka kita tidak hanya berbicara tentang keseimbangan. Kita berbicara tentang perpaduan dua sayap yang gaya mainnya begitu berbeda. Di kiri yang mana Rezaldi begitu tenang, simpel namun berbahaya, dan di kanan yaitu Hen-Hen begitu cepat, ngotot, dan beringas. Mereka adalah bilah kanan dan kiri dari Persib yang siap menorehkan hat-trick juara bersama Persib. Untuk mengatur napas permainan di sektor tengah, kita punya dua nama yang kerap dipandang sebelah mata. Tapi justru merekalah dua pemain paling underrated yang dimiliki Persib saat ini. Siapa lagi kalau bukan Deddy Kusnandar dan Robby Darwish. Dua gelandang, dua penghenti serangan yang cara permainannya sungguh menghidupkan nyawa permainan Persib dari sisi tengah. Jika di skuad utama besutan Boyan Hodak, ban kapten melingkar di lengan Mark Klok, maka di skuad lapis kedua, komando pasukan jatuh ke tangan seorang veteran yang penuh wibawa. Siapa lagi kalau bukan Deddy Kusnandar. Maka skenarionya adalah Robby, sang jenderal muda dari timnas, akan berdiri sejajar sebagai defensive midfielder. Robby bukan hanya pengatur ritme, tapi tembok pertama dan terakhir sebelum bola menyentuh garis pertahanan. Walaupun ia belum menjadi pilar inti dalam beberapa musim terakhir, tapi kemampuan Robby tak bisa diremehkan. Di era Boyan Hodak, Robby adalah pondasi. Pemain dengan usia semuda itu, namun telah ditempa dengan keras oleh seorang Boyan Hodak. Bahkan di musim lalu, walau hanya sebagai super sub, Robby tercatat main sebanyak 17 kali untuk merecovery pemain-pemain Persib yang bertumbangan. Di saat tekanan datang bertubi-tubi, pemain Persib satu persatu cedera atau bahkan diganti karena kelelahan, siapa yang berdiri tenang di tengah badai? Dialah Robby Darwish. Ia mengatur ulang formasi, membaca arah serangan, dan memastikan untuk merebut bola agar kembali pada penguasaan Maung Bandung. Dia mungkin diam, tapi setiap langkah dan umpannya adalah pesan tegas bagi lawan. Kalian tidak akan mudah menembus kami. Namun irama permainan Robby tak akan lengkap tanpa nada magis dari Deddy Kusnandar. Pemain yang satu ini adalah anomali. Ia adalah pemain veteran yang kuat dan penuh seni. Dari kakinya lahir sentuhan sederhana yang mempesona. Dari kakinya juga kita seringkali menyaksikan permainan yang sangat simpel, namun justru sangat mampu menyeimbangkan permainan. Kemampuan seorang Deddy bahkan belum tentu dimiliki duet utama seperti Klok dan Luciano. Dan jangan lupakan, Hodak pernah bilang Deddy ini punya sesuatu yang tak bisa dilihat oleh supporter. Saat musim pertama Hodak menahkodai Persib dan Deddy adalah pilar pentingnya. Namun Deddy selalu saja dihujat oleh para supporter. Apa yang Hodak katakan? Saya akan memberi kalian satu hal mengenai pemain yang sering kalian kritik ini. Dalam bertahan, Deddy adalah perebut bola, dan ialah yang melakukan pekerjaan kotor. Semuanya menyukai Madinda karena dia bisa melakukan back heel atau Klok yang mampu mencetak gol. Dan semuanya menyukai Ciro karena mampu melakukan banyak hal.
Tetapi Dedi adalah seseorang di tim yang melakukan pekerjaan kotor, seseorang yang terus berlari dan melakukan tackle. Jika melihat jumlah intercept-nya, Dedi luar biasa, dan penempatan posisinya itu lebih baik dari pemain lain di tim. Pujian dari seorang Hodak untuk pemain yang kerap kali diremehkan oleh supporter sendiri. Duet Robby dan Dedi adalah perpaduan yang menakjubkan. Satu ditempa di timnas Indonesia, dan satunya lagi punya pengalaman dan kemampuan di atas rata-rata. Dan ketika mereka disatukan, kita melihat bukan hanya dua gelandang biasa, kita melihat dua penjaga yang berdiri kokoh di barisan tengah Persib Bandung. Dan kita melangkah ke satu posisi krusial, yaitu playmaker atau gelandang serang. Posisi ini akan diisi oleh Adam Alizé. Gocekannya mungkin tak selentur William, dan kemampuannya mencetak gol juga tak setajam Mark Klok. Namun untuk urusan menyeimbangkan permainan dan mengalirkan bola, Adam sungguh brilian. Dan itu sudah terbukti di musim lalu. Adam berhasil menjadi pilihan utama Boyan Hodak dan telah membuktikan kontribusinya dalam 33 caps untuk Persib. Bahkan ia mampu membawa Persib juara sebelum kompetisi benar-benar selesai. Jika William Marsilio underperform, maka bersiap saja posisi itu secepat kilat akan diambil alih kembali oleh pria bernama Adam Alizé. Kini kita melangkah ke lini depan. Di sisi kiri berdiri satu nama yang tengah bersinar terang usai masa kegelapannya akibat cedera panjang. Dialah Febri Haryadi. Walaupun Febri masih belum 100% pulih, tapi setidaknya ia telah menunjukkan performa apik dalam beberapa pertandingan terakhir. Bahkan melawan Semen Padang, Febri mampu melesatkan 1 gol. Sebuah pesan pada semuanya bahwa Febri masih belum selesai. Febri ini punya kecepatan, visinya pun bagus, dan yang pasti ia punya kemampuan untuk menusuk masuk ke dalam jantung pertahanan lawan. Dan di bawah racikan pelatih Ahmad Jufrianto, Febri akan kembali pada habitat aslinya, yaitu mengoyak sisi kiri lawan, meneror tiap inci lapangan dengan tusukan-tusukannya yang tajam, dan tiba-tiba membawa bola ke tengah dan melepaskan tembakan tajam. Ada keistimewaan Febri dari winger pada umumnya. Bukan hanya menyerang, dia paham kapan harus turun, kapan harus menutup ruang, dan bagaimana cara menjadi perisai kokoh ketika tim sedang ditekan. Karena dia bukan sekadar winger, dia adalah bek yang belajar menyerang, dan penyerang yang paham bagaimana bertahan. Kombinasi ini menjadikannya senjata ganda. Saat ia melaju, lawan gentar. Saat ia bertahan, lawan frustasi. Febri di sisi kiri adalah badai yang tak hanya datang, tapi juga tahu kapan harus tenang. Maka ini adalah sebuah pesan jika Persib punya sayap baru, dan sayap kiri itu bernama Febri Haryadi. Di posisi winger kanan berdiri satu nama yang mungkin tak selalu disorot lampu kamera. Namun sinarnya menyala terang di hati para pecinta sepak bola negeri tetangga, dialah Sadil Ramdhani. Pemain ini adalah petir dari timur. Akselerasinya tajam seperti anak panah. Gocekannya mampu membelah lini pertahanan lawan seolah lapangan itu hanya miliknya. Kita masih ingat jelas momen sakral saat masa prime-nya di timnas Indonesia. Di Persib Bandung, pemain ini beberapa kali terlihat tak malas untuk turun. Bahkan ia sangat ngotot ketika bertahan. Dan ada satu skill dari Sadil yang tampaknya dilupakan oleh banyak supporter Persib, yaitu Sadil ini punya kemampuan eksekusi tendangan bebas yang mematikan. Beberapa kali kita melihat pemain inti Persib gagal memanfaatkan tendangan bebas, mungkin boleh sesekali kesempatan itu diberikan untuk pemain bernama Sadil Ramdhani. Kini, bayangkan ketika sayap kanan Persib, lapis kedua ditempati oleh pemain seperti Sadil. Akselerasi, determinasi, dan kecepatan akan berpadu dalam sebuah harmoni yang mematikan. Ia bukan hanya winger, ia adalah gelombang tak terduga yang mampu meruntuhkan dinding pertahanan lawan. Dan kini kita tiba di titik paling tajam dari formasi 4-3-3, apalagi kalau bukan posisi nomor 9, si ujung tombak serangan. Di sana akan berdiri satu nama yang telah menebar harapan bagi para bobotoh, dialah William Barros. Memang ia didatangkan bukan untuk menjadi pemain inti, namun ketika dia dimainkan, ia justru lebih tajam dari pemain inti itu sendiri. William Barros memang didatangkan sebagai pelapis dari seorang Ramon Tange, namun justru William lah yang sejauh ini sudah berhasil mencetak 2 gol bagi Maung Bandung. William memang dikritik karena dianggap beberapa kali menyia-nyiakan peluang.
Sebelum peluang itu terjadi, apakah kalian sadar bagaimana positioning pemain ini sungguh di atas rata-rata? Lagi pula kegagalan seorang William dalam mengeksekusi bola mudah itu sudah ditanggapi oleh Boyan Hodak yang menyatakan bahwa kegagalan itu dikarenakan rumput yang di bawah standar. Maka tinggal menunggu waktu sebelum nama Barros benar-benar bergema lantang di Stadion Bandung Lautan Api, karena namanya menjadi pilar penting, bahkan mungkin top skor Super League musim ini. Bayangkan ketika William Barros berdiri di depan, diapit oleh dua mesin serangan sayap, Febri Haryadi di kiri dan Sadil di kanan. Trio ini bukan hanya menjadi barisan depan, mereka adalah badai tropis yang datang menerjang siapapun di garis pertahanan. Kita mulai dari sebuah imajinasi besar, sebuah simulasi monumental yang menggetarkan jiwa setiap pecinta Persib Bandung. Bagaimana jadinya jika skuad inti Persib yang kini dinahkodai oleh seorang maestro Boyan Hodak berduel habis-habisan melawan pasukan lapis kedua yang dibentuk dan diasah oleh sang pelatih masa depan Persib, Ahmad Jufrianto. Maka yang terjadi bukan sekadar pertandingan, tapi benturan dua kekuatan, dua ideologi sepak bola yang sama-sama lahir dari darah yang tak mau mengalah. Kita berandai-andai saja, jika pertandingan itu beneran terjadi, maka skuad utama akan tampil beringas sejak menit pertama. Mereka menggempur, mengepung, dan membombardir lini belakang tim lapis kedua. Sisi kiri pertahanan yang dijaga Rezaldi jadi titik bidikan utama. Di sana, Ramon melebar lepas ke sisi kanan dan menggiring bola dengan brutal. Mark Klok, sang jenderal lapangan tengah, juga terus menerobos, melakukan overlap dan menusuk hingga ke kotak penalti. Tapi saat bola tiba di jantung pertahanan, dinding baja Hamra dan tembok kokoh Dewangga berdiri tegak membanting segala serangan. Dari sisi yang kiri, giliran Beckham Putra yang mengacak-ngacak. Ia menyerang sisi yang dijaga oleh Hen-Hen dan tekanan makin berlipat menghantam skuad lapis kedua ketika Frans Putros ikut naik menyerang. Melepaskan umpan silang bak peluru kendali. Namun lagi-lagi saat bola mengarah ke pusat pertahanan, Dewangga dan Hamra dengan gagah berani menghalaunya tanpa ampun. Di lini tengah, William Marsilio, si pemain samba kreatif itu terpaksa bungkam, karena Deddy Kusnandar seperti bayangan yang menutup ruang geraknya tanpa celah. Dan bahkan senjata pamungkas Persib, Luciano Goicoechea pun kehilangan sihirnya. Sebab Robby Darwish, sang gladiator muda timnas, telah belajar di sesi latihan bagaimana cara menghentikan pemain Argentina yang satu ini. Robby tak hanya menjaga, ia memburu Luciano dari awal build up. Robby mengunci dan mematikan peran Luciano secara total. Namun satu celah kecil cukup bagi seorang Ramon Tange untuk menjadi pembeda. Dengan gerakan brilian, ia menjebol gawang Adam Priesbeck dan membawa skuad utama Persib unggul 1-0 di babak pertama. Masuk babak kedua, skuad lapis kedua tak mau diam. Mereka bangkit dan mereka pun menggila. Dari tekanan beruntun itu, William Barros, sang predator nomor 9 lapis kedua, melepaskan tembakan tajam yang menjebol gawang Teja Paku Alam dan skor imbang 1-1. Dan stadion pun bergetar. Kemudian laga memasuki menit-menit akhir dan inilah puncaknya. Sang pelatih masa depan sekaligus yang masih menjadi pemain aktif Persib yaitu Ahmad Jufrianto, sosok pemain paling berpengalaman, ia pun geram. Kemudian memasukkan dirinya sendiri menggantikan seorang Dewangga. Ia tampil heroik malam itu. Ia mencetak brace dramatis, satu ke gawang Teja Paku Alam dan satu ke gawangnya sendiri yaitu ke gawang Adam Priesbeck. Skor pun berakhir sama kuat 2-2. Ya, ini bukan sekadar simulasi, ini adalah gambaran nyata bahwa kini kedalaman skuad Persib bukan sekadar pelengkap, tapi kekuatan yang setara. Persib hari ini seperti punya kekuatan ganda, kekuatan yang mampu menantang siapapun, kekuatan yang bisa mengguncang Super League dalam 3 musim berturut-turut, dan jika terus diasah, kekuatan itu siap mengejutkan Liga Champion Asia. Maka jika kamu adalah seorang manajer, mana yang akan kamu pilih? Skuad utama dengan nama-nama besar, atau lapis kedua yang penuh pengalaman dan masih lapar akan kejayaan? Atau justru kamu akan menyatukan keduanya dan menciptakan Persib yang tak bisa dihentikan?